apalagi di semifinal karena jantung dia masih berdebar di belakang tuh. Saat lagi kick off babak pertama akan dimulai. Ada Yepen Pokaspil dan inilah dia pertandingan babak pertama PS Sleman menghadapi Madura United. Rizky Faidan mengambil inisiasi serangan. Irfan Bahdim di sana dorong bola ke depan. 5 kali Gumilang melihat pergerakan dari Ovian Canigio masuk dalam kotak penalti, ngeram sedikit, tarik dan sebuah skema yang coba ia peragakan di menit-menit awal pertandingan untuk memberikan rasa insecure terhadap Ferry Gumilang. Airboy terkenal memang Rizky Faidan ini adalah dengan gameplay ball possession. Apakah ini yang akan menjadi keunggulan bagi Rizky Faidan? Ya memang seperti yang kita tahu ya, ini keunggulan yang dimiliki oleh Rizky Faidan. Tidak mau terlalu terburu-buru dalam memberikan passing, mencoba menguasai bola selama mungkin untuk memancing pergerakan dari tim-tim Madura United. Ini yang coba dipertontonkan oleh Rizky Faidan. Seperti ini kita lihat, memberikan umpan-umpan pendek, tidak mau terlalu terburu-buru dalam mengalirkan serangan, coba memancing-mancing sehingga di situ kita bisa melihat ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Rizky Faidan, mencoba mengalirkan dari tengah ke kanan maupun ke kiri, bermain di daerah pertahanan sendiri seperti ini. Benar-benar sabar apa yang ditujukan oleh Rizky Faidan. Nah, kira-kira Cap, kalau kita punya lawan yang melakukan ball possession, kira-kira untuk mengantisipasi lawan seperti itu apa yang harus dilakukan, Cap? Sepertinya yang saya lihat di sini si Rizky Faidan memang memancing untuk pemain Madura untuk keluar merebut bola di area PSS Sleman. Tapi ternyata kita bisa lihat di sini bahwa Madura tidak terpancing dengan permainan ball possession yang dilakukan Rizky Faidan yang kita lihat tadi di area pertahanan si Rizky Faidan itu sendiri. Nah, di sini yang akan sangat berbahaya ketika Madura United mendapatkan bola. Dia akan counter attack dengan cepat dengan mengandalkan Alberto Gonçalves dan juga itu yang di Greg Nokolo juga di situ ada. Bokolo. Ya, sepertinya dia akan melakukan strategi counter attack ya. Iya. Kali ini masih ada kesempatan bagi Rizky Faidan. PS Sleman ada Yeven Pokaspili. Zahran Krager kali ini sebuah steady tackle yang sangat baik dari Sulfiandi, tapi langsung dipresi juga oleh Yeven Pokaspili. Berikan bola kepada Irfan Bahdim. Apa yang terjadi di sana masih bisa diantisipasi dengan baik. Satu peluang yang didapatkan oleh Rizky Faidan dan kita lihat ini. Sebuah serangan balik kali ini dilakukan oleh Madura United, tapi umpan yang kurang baik. Masih mendapatkan bola Ngolo, memberikan umpan Gonçalves. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain, terebut bolanya, upayanya tidak mau mengambil resiko. Kita lihat Rizky Faidan bermain-main daerah sendiri. Umpan-umpan pendek dipertontonkan dan Batata tampaknya menjadi jenderal lapangan tengah. Ada Zahran Krager kali ini. Kembali Rizky Faidan menguasai bola. Guilherme Batata, Ovian Canigio dibayang-bayangi oleh Syahrian Abimanyu. Luar biasa bagaimana penguasaan bola. Lengkap seperti perangko. Setelah Rizky Faidan, bahkan tidak hanya perangko, tapi materai 6.000. Dimas kali Gumilang kali ini bekerja sama dengan Ovian Canigio. Dimas kali Gumilang, ada Irfan Bahdim, shooting langsung. What a save! Ini Madura United, Elga memainkan banyak sekali pemain bertahan. Ada hingga 7 pemain bersiap untuk menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan memang ini yang diperlukan oleh Rizky Faidan, menggunakan atau melakukan tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Dapat lagi kesempatan dari kaki Ovian Canigio. Bruno Matos langsung melakukan covering. Putar-putar Ovian Canigio masih bisa menguasai bola dengan sangat luar biasa Rizky Faidan. Zahran Krager kali ini. Ada Jamie Javier. Masih Zahran. Balik lagi ke belakang. Perlahan tapi pasti. Guilherme Batata kita lihat dari lini tengah. Dan masih bersabar Rizky Faidan untuk mencari celah. Bagaimana caranya membongkar rapatnya pertahanan yang digalang oleh Elga Cahya bersama Madura United. Ovian Canigio. Dimas kali Gumilang. Terlepas kali ini. Ada counter attack. Haris Tuarea. Pindahkan aliran bola menyeberang dia dengan jembatan Suramadu. Haris Tuarea kembali. Masih Haris Tuarea. Haris Tuarea sendirian mencari di mana rekan-rekannya. Kutak-katik dibayang-bayangi oleh Ovian Canigio. Masih bersabar juga Elga. Dengan bagaimana kita lihat ada kali ini Bruno Matos maksudnya ke depan, dia kepada Greg Nokolo, terlepas kembali serangan lagi dari PSS Sleman. Dia berfokus pilih di bola ke depan kembali Irfan Bahdim dan offside kali ini. Tampaknya setidaknya di sini mulai terlihat pola permainan dari Elga, tidak selalu bertahan tapi juga sesekali bisa memberikan ancaman. Dibuang saja, tidak mau mengambil resiko para pemain dari Sleman. Gumilang
berduel di situ dengan Abimanyu. Canigio Batata melebar kali ini, dorong bola langsung ke depan. Ada Keranggar dari sebelah kiri dibayang-bayangi oleh Matos. Cukup kesulitan memang. Kita lihat banyak sekali pemain dari Madura United pada saat bertahan dan pada saat menyerang memang begitu rapatnya barisan pemain tengah dari Madura United. Abimanyu kali ini melebar sebelah kiri. Tuharea coba kerja sama 1-2 di situ, masih mendapatkan bola kembali. Sulfiandi kepada Matos, balik lagi. Tuharea mendapatkan peluang, umpan yang sangat api. Dan akhirnya kita lihat gol pemecah kebutuhan dari Madura United. Mantap. Greg Nokola meskipun sempat di menit-menit awal pertandingan Rizky Faidan sangat leluasa untuk menguasai bola. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Cap Hamka Hamzah, serangan balik yang sepertinya menjadi kunci bagi Madura United dan juga Elga untuk melakoni laga semifinal ini. Dan langsung saja satu kesempatan yang tidak ia sia-siakan. Ikan hiu makan combro. Mantap bro. Komentar Anda Cap? Ya, seperti yang saya bilang tadi, PSS Sleman harus sangat berhati-hati ketika memang kehilangan bola, karena Madura bisa kita lihat di sini selalu mengandalkan 3 pemain depannya, yaitu Tuharea, Greg dan juga Alberto Gonçalves, dan akhirnya Madura bisa mencetak gol melalui Greg Nokolo. Iya, mantap sekali. 1 gol bisa didapatkan. Kita lihat bagaimana nanti respon dari seorang Rizky Faidan, yang mana selain dengan permainan ball possession, ia juga kerap kali terkenal dengan bagaimana mampu menghadapi situasi tertinggal kemudian mengembalikan keadaan. Tapi ternyata tidak mau tinggal diam Elga Cahya. Sulfiadi di sana dari lini tengah berikan bola kepada Syahrian Abimanyu, kemudian kembalikan lagi kepada Sulfiadi, mencoba maju Sulfiadi, pendek lagi kepada Abimanyu, namun di sana membentur kaki dari Dimas Kali Gumilang kali ini berputar-putar berikan kepada Alfian Candigio kembali, umpan daerah dia berikan kepada Irfan Badim masuk dalam kotak penalti. Irfan Badim tarik lagi keluar, masih Irfan Badim berduel dia dengan Jamie Afier. Irfan Badim kutak-atik terjatuh seorang Irfan Badim ataupun tadi Jamie Afier. Ternyata pelanggaran dan free kick diberikan oleh Madura United. Kita lihat memang cukup kesulitan, dan memang permainan dari Elga setelah mendapatkan gol berani bermain lebih terbuka, tidak menunggu untuk bertahan. Seperti ini kita lihat ada Matos menguasai bola dari sebelah kanan, balik lagi kepada Golo Kano. Maksudnya Greg Kolo, sayang sekali sebuah upaya di depan gawang masih berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang dari PS Sleman. Ya, sejauh ini memang Rizky Faidan banyak menguasai bola, tetapi sebetulnya apa yang menjadi faktor kesulitannya Rizky Faidan untuk bisa melepaskan tembakan? Ya, karena kita bisa lihat tadi bahwa Madura itu sendiri bertahan ya dengan melakukan gol hampir saja 9%. Tentu harus ada cara yang bisa digunakan oleh Rizky Faidan untuk bisa menembus rapatnya pertahanan dari Madura United, dan rapatnya ini pakai zoom meeting. Ada kesempatan kali dari Aris Tuarea, terlepas di sana, tarik, ternyata tarikannya masih kurang kencang. Ada serangan balik dari PS Sleman. Rizky Faidan, Alfian Candigio kembalikan lagi kepada Aaron Evans, hampir saja kesalahan. Ada Greg. Pagi-pagi pergi ke Grogol, gol. Luar biasa sekali, tidak mau lengah di situ, bisa memanfaatkan peluang dari kesalahan passing Rizky Faidan. Akhirnya Madura United berhasil menciptakan gol keduanya. Proses gol yang diawali dari salah passing berakibat sangat fatal. Yang menarik sebenarnya kalau gue lihat ya, permainan dari Elga ini pada saat bertahan, gelandang tengahnya ini mencoba membantu pola pertahanan. Pada saat menyerang, 3 pemain gelandangnya juga bergerak maju untuk memberikan tekanan-tekanan kepada PS Sleman. Ini yang menjadi kunci sejauh ini sampai dengan awal babak kedua. Nah, Cap, kalau misalkan ada yang salah-salah gini, kalau main beneran, kira-kira ada yang diomelin nggak, Cap? ya. Itu pasti karena yang passing ke belakang tadi itu tidak melihat temannya yang ada di belakang, asal passing aja itu. Nah, tapi kalau di sini yang saya cermati lagi, Rizky Faidan
kalau dari tengah mungkin agak kesulitan. Dia harusnya berubah strategi dalam menyerang dia, yang biasa dipakai juga di kehidupan nyata ya. Jadi harus dari samping kalau memang ingin menembus pertahanan kuat dari Madura United. Iya, betul sekali. Karena memang apabila dengan satu cara dari lini tengah tidak bisa tembus, maka kita harus mencoba alternatif serangan, entah itu dari kiri, dari kanan, open crossing. Namun kali ini masih ada satu tembok kokoh. Irfan Bahdim, ada sedikit gangguan, direbut saja bolanya kembali Haris Tuarea. Tercuri lagi Gulerno Batata, tapi bisa dicuri lagi oleh Haris Tuarea. Kali ini bergerak maju, pindahkan kepada Fandri Impiri, dibayang-bayangi oleh Gulerno Batata, kembali lagi kepada Haris Tuarea. Lalu ke depan Greg, ada Alberto Gonçalves Tuarea, Bruno Matos kali ini, Bruno Matos, tos, Greg Nogolo, berada berikan arah Nevas, masih bisa diamankan kali ini serangan yang coba dibangun oleh Madura United oleh Rizky Faidan. Coba mengalirkan bola dari lini tengah, kembali tercuri Batata, kontrol yang kurang apik. Aaron Evans baik sekali memberikan serangan yang mencoba diberikan umpan-umpan terobosan, tapi terpotong kembali upaya dari Gumilang. Sayang sekali, kita lihat sangat kuat barisan pertahanan dan dari Madura United. Begitu pemain-pemain dari PSS Sleman mencoba melewati 1-2 pemain, tetapi pemain lewat, bola tidak lewat. Tampaknya ini yang coba dimainkan oleh Elga. Tercuri bolanya, Canigio dari sebelah kanan. Tidak mau terlalu terburu-buru, ada Batata. Pendek-pendek saja umpan yang dipertontonkan oleh Rizky Faidan. Lalu memaksa di situ. Memang seperti yang Cap bilang, harus merubah strategi, merubah pola permainan. Rizky Faidan, ada Satria Tama. Pendek dia ke samping, Alvin Tua Salomoni mencoba maju kali ini. Ada Kevin Syahirtian, Alberto Gonçalves kembali, Greg Nogolo, Beto kali ini, Beto tidak mampu melewati Ashraf Gufron di lini tengah, pendek kepada Misbagus Solikin, melihat pergerakan dari Irfan Bahdim, Yeven Bokashvili kembali, berputar Irfan Bahdim kali ini, umpan yang diberikan kepada Misbagus Solikin. Tapi Satria Tama dengan sigap menangkap bola, sebuah umpan daerah yang coba dilakukan oleh Rizky Faidan. Terlalu cepat tampaknya umpan yang diberikan tadi. Barisan penyerangan, serangan kali ini coba dikreasikan oleh Madura United. Gonçalves pendek saja pada untuk area, terpotong umpannya, masih mendapatkan bola. Pemain-pemain dari Madura United coba melarikan dari sebelah kanan. Passing yang kurang cermat tampaknya di situ. Serangan balik kali ini dari Rizky Faidan mencoba mengincar gol pertamanya, mencoba memecah telur. Cukup kesulitan memang kita lihat barisan pertahanan dari Madura United sangat banyak. Barisan tengah juga sangat kokoh untuk ditembus oleh Rizky Faidan. Waduh! Hampir. Kembali Elga bisa menemukan celah, namun sayang laju bola lebih cepat. Mendapatkan 50.000 maksudnya gol yang coba diciptakan oleh Elga Cahya. Masih terselamatkan walaupun skor menunjukkan 2-0 tertinggal di sisa menit 15. Sebuah serangan umpan panjang maksudnya coba dipertontonkan oleh Rizky. PSS Sleman harus memburu gol dengan memaksakan strategi menyerang. Dengan tadi bisa kita lihat ada 5-6 di posisi penyerangan. Iya. Di situ akan sangat risiko juga buat PSS Sleman karena Madura bisa leluasa menyerang tanpa ada pengawalan dengan ketat dari pemain PSS Sleman itu sendiri. Nah, kita lihat kali ini mendapatkan serangan Rizky Faidan, Asep Berlian, dorong bola ke depan Haris Tuare kembali mendapatkan celah di sana, namun tidak mampu kali ini. Ada Igede Sukadana, Irfan Haris Bahdim berikan kepada Yeven Bokashvili masih melihat di mana rekan-rekannya untuk melakukan supporting. Igede Sukadana kembali lagi kepada Yeven Bokashvili, masih Yeven diapit dua pemain, namun masih bisa melakukan umpan. Irfan Bahdim, Satria Tama, hap menangkap bola di angkasa raya, kembali aman gawang dari Elga. Hampir tercuri di situ. Canigio coba memberikan umpan yang kurang cermat, kembali terpotong upaya dari Rizky Faidan. Tuhare yang melebar ke sebelah kanan, berduel di situ bukan sebuah pelanggaran, masih didapatkan oleh pemain-pemain dari PSS Sleman. Irfan Bahdim dari sebelah kiri berduel, mendapatkan bola kembali, coba memanggil pergerakan teman-temannya, tapi tercuri kembali. Alberto Gonçalves
dimanfaatkan oleh Ashraf Gufron. Memasuki menit-menit akhir, masih berusaha Elga untuk menambahkan golnya. Beto Masud yang mencoba melewati, tapi tidak mampu lewat. Misbakus Solikin dan Dandi Maulana. Ashraf Gufron kali ini mainnya kepada Misbakus Solikin. Tinggal sedikit lagi waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Rizky Faidan. Ada Dandi Maulana, balik kepada Yepen. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada Alvin Tuasalamon menyerobot bola. Kevin Syahertian kali ini. Kevin Syahertian berikan kepada Beto. Beto berputar-putar. Beto mencari celah. Masih Beto sendirian. Sebuah sliding tackle dari Misbakus Solikin. Bola liar coba diambil kembali dan langsung dibuang ke depan. Irfan Bahdim mencoba mengejar bola, tapi ternyata lebih dulu menuju kepala dari Alvin Tuasalamoni. Bicarakan bahwa 2-3 terus 3-3 yang semifinal semalam ya. 2 bulan dengan sebelumnya. Dan Ya, ini tentu saja masih ada kesempatan lagi bagi Rizky Faidan setidaknya untuk bisa menang di match kedua, karena dengan sistem best of 3 untuk memaksakan pertandingan ketiga. Apakah di sini Elga Cahya bisa percaya, namun ada serangan lagi dari Guillermo Batata Irfan. Serangan gagal. Ya, tapi setidaknya di sini kita lihat Rizky Faidan PS Sleman sudah mulai bisa membaca celah barisan pertahanan dari Madura United. Syarian Abimanyu, Madura United kali ini. Elga Cahya kembali menguasai bola. Ada Bruno Matos, pindahkan lagi kepada Syarian Abimanyu. Pendek lagi kepada Zulfiadi. Kerja sama 1-2 Wancu. Syarian Abimanyu kepada Greg. Namun di zona Refdal Prastio. Serangan yang coba kembali dibangun oleh Rizky Faidan. Yepen Bokashvili terus berusaha. Jangan pernah menyerah, karena memang dalam meraih impian kita harus bisa untuk terus semangat. Kembali Rizky Faidan. Misbakus Solikin dibayai oleh Alvin Tuasalamoni. Langsung dipres oleh dua orang dan mampu direbut oleh Alvin Tuasalamoni. Bergerak ke depan kepada Greg Nokolo, kembalikan lagi kepada Bruno Matos. Kali ini apa yang akan dilakukan oleh Elga Cahya? Kembali bersabar dia, tidak mau langsung terburu-buru mengirimkan umpan ke tengah. Haris Tuharia, Alberto Gonçalves, berikan kepada Greg Nokolo. Namun kali ini ada Efdal Prastio. Lagi-lagi harus hati-hati apabila bermain di Syarian Abimanyu. Hampir saja. Ini sering kali terjadi nih barisan pertahanan dari Rizky Faidan. Dia harus segera membenahi PR yang ada di barisan pertahanan. Tercuri kembali upaya yang dilakukan oleh Rizky Faidan. Wokolo sebagai pencipta 2 gol bagi Madura United di game pertama maksudnya. Coba serangan kembali dari sebelah kiri. Wokolo kali ini berduel dengan Batata, tercuri. Ball recover yang sangat apik. Gonçalves mendapatkan peluang tapi tidak mau mengambil resiko kali ini. Rizky Faidan melalui kaki Solikin mencoba melewati pemain. Bermain tempo kembali. Ini sedikit kurang panas tampaknya Rizky Faidan ya. Pelan-pelan saja mengalirkan bola. Mungkin di awal-awal tadi babak pertama ada sebuah gebrakan yang sayang sekali masih melebar. Ada Dimas kali ini. ya pertandingan kedua ini yang saya lihat Rizky Faidan sudah mulai merubah strateginya bukan seperti pertandingan pertama, di mana menit-menit awal Rizky Faidan langsung menyerang pertahanan dari Madura United. Hanya 2 peluang shoot off golnya tidak mengarah ke gawang. Betul sekali, kali ini kesempatan lagi. Ada Zarar Gragar mendapatkan bola. Zarar Gragar berikan umpan dia kepada Dimas kali. Gumilang sedikit lagi tadi. Hampir saja ia mampu menuju Dimas kali Gumilang, namun kali ini bisa direbut kembali. Alvin Tuasalamoni pindahkan lagi kepada Zulfiandi, berlari di tengah lumpur lapangan yang hijau dia. Greg Nokolo terlepas lagi, tapi masih ada Bruno Matos, Alberto Gonçalves, Haris Tuharia, Alvin Canigio, dan ternyata di sana ada sebuah pelanggaran yang dilakukan sehingga menjadi tendangan bebas bagi Elga Cahya Madura United. Ada di sana Syarian Abimanyu, apakah ini akan menjadikan sebuah peluang yang berhasil menjadi sebuah gol yang akan dilesakan oleh Elga Cahya. Masih keker-keker, ambil ancang-ancang, ternyata tipuan Bruno Matos dan ternyata membentur pagar betis. Masih didapatkan oleh Bruno Matos. Coba mancing atau mencari celah. Ada Tuharia memberikan pada Gonçalves. Ada kemelut di situ. Dibuang saja oleh pemain-pemain dari PS Sleman. Kali ini Rizky Faidan mencoba membangun serangan balik dengan sangat cepat. Canigio dari sebelah kanan. Umpan ke tengah maksudnya melebar kembali. Bukan Sevilla. Balik lagi ke tengah dan terjadi pelanggaran. Tampaknya harus dihentikan.
Satu kesempatan dari tendangan bebas. Ada Zahran Keranggan dan juga Opian Chanigio di sana. Berada di jarak yang cukup jauh kali ini Iya, betul sebenarnya. sekali. Biasanya ini akan mengoper karena dari jarak yang agak cukup sulit untuk melakukan tendangan bebas di PS ini. Oh, ternyata lebih tendangan langsung menggocek praduga kita semua tadi. Sebuah kesempatan yang membentur tiang gawang, di mana penjaga gawang juga hanya diam saja. Ada duel di lini tengah. Miss Bagus Solikin berikan bola kepada Zahran Keranggan pada kepala Miss Bagus Solikin lagi, lalu di depan di sana dan aduh, kali ini lebih ke depan salah satu pemain dari PS Sleman sehingga terperangkap offside. Satria Tama, Elga Cahya masih 0-0 skor sementara. Ada bola terlepas di sana tapi coba diambil oleh Hendra Mole. Masih menguasai bola Rizky Faidan. Eftel Prastio mencoba membangun serangan dari bawah, pindahkan aliran bola menyeberang dia. Ada Dandi Agustin Maulana, masih Dandi Maulana. Ya, umpan tanggung tadi coba diberikan, coba dikejar oleh Bruno Matos. Kontrol bola dia, pendek kepada Zulfiandi. Masih Zulfiandi kali ini menguasai bola, kembali kepada Bruno Matos. Bruno Matos mencoba menikmatinya. Ada Syahrial Abimanyu kembali kepada Bruno Matos. Bruno Matos ke depan kepada Alberto Gonçalves, mencoba berbalik badan, terjatuh kembali Alberto Gonçalves. Aaron Evans kali ini PS Sleman kuasai bola. Masih Rizky Faidan. Dari sebelah kanan, Chanigio kembali dorong bola ke depan. Bantu oleh Solikin dari sebelah kiri. Umpan yang kurang cermat, tercuri Wokolo. Kali ini Wokolo, masih Wokolo. Coba menunggu pergerakan dari rekan-rekannya. Bruno Matos, umpan yang sangat apik, tapi tampaknya untuk Harea tidak siap atau tidak menyangka umpan diberikan ke arah situ. Batata dari PS Sleman. Kita melihat waktu sudah berjalan 37 menit dengan skor masih sama kuat 0-0. Cukup kesulitan tampaknya Rizky Faidan membobol gawang dari Madura United. Walaupun kita lihat sudah ada sekitar 3 peluang didapatkan di depan gawang. Batata kembali salah passing. Banyak sekali pemain-pemain dari Madura United mencoba merebut bola. Tuharea kali ini dibantu oleh Bruno Matos. Masih Bruno Matos berdiri cukup sendiri. Tendangan menjuru kali ini terlihat sepertinya di sini Elga seperti di pertandingan pertama ya, Cap. Masih menunggu dan melancarkan counter attack. Jadi strategi dari Elga sendiri masih sama seperti pertandingan pertama tadi. Tapi di sini kita bisa lihat Elga sudah mempunyai 1 poin kemenangan. Iya. Di mana dia hanya mungkin membutuhkan hasil seri. Tapi kali ini bukan terjadi. Iya. tidak diduga dan tidak dinyana. Bagaimana ini seperti mendapatkan giveaway. Setelah tadi menyerang berkali-kali bertubi-tubi datang silih berganti, tidak kena hati yang dilakukan oleh Rizky Faidan. Meskipun kena tiang gawang, tapi masih ada kesempatan kedua. Seperti kita bagaimana mengejar impian, karena impian berada di tengah pelbagai bunga yang mekar secara pelan. Usaha keras tidak akan berkhianat. Itulah yang dilakukan oleh Rizky Faidan. 1 gol didapatkannya. Mantap. Popsiki papa preman mantap, man. Luar biasa sekali di sini. Setelah beberapa kali serangan dari Rizky Faidan berhasil dibentangkan. Bahkan ini proses terjadinya gol setelah sepakannya mengenai tiang dan balik lagi. Akhirnya Rizky Faidan berhasil pecah telur juga. 45 menit waktu sudah berjalan. Injury time diberikan 1 menit oleh sang pengadil. Masih mendapatkan bola kali ini PSS Sleman mencoba memberikan serangan terakhirnya di babak pertama. Ada Dewi Gumilang melebar ke sebelah kanan. Chanigio mencoba bergerak tipun dan bukan sebuah pelanggaran. Ternyata diberikan tendangan bebas oleh sang pengadil. Di menit-menit akhir apa yang akan dilakukan oleh Rizky Faidan PS Sleman? Apakah kembali melakukan sepakan langsung ke arah gawang? Chanigio yang tampaknya sebagai eksekutor kali ini ternyata bukan langsung saja dan masih sedikit tinggi di atas Mister Gawang. Faidan bisa meningkat kembali. Elga harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita lihat apakah kehati-hatian Elga ini masih bisa mempertahankan konsentrasinya. Karena dalam pertandingan yang cukup banyak ini, Herboy, selain konsentrasi juga dibutuhkan konsistensi. Betul sekali. Harus tetap menjaga konsentrasi dan konsistensi selama peluit panjang belum berbunyi. Tercuri upaya yang dilakukan
oleh Rizky Faidan. Menghasilkan serangan bagi Madura United. Abimanyu terpotong kembali umpannya. Bermain lebih terbuka tampaknya Madura United di game kedua kali ini. Serangan coba dialirkan dari sebelah kanan ke tengah, kali ini ada Batata. Kerjasama 1-2, masih ada Batata. Solikin menguasai bola. Apa yang akan dilakukan Solikin kali ini? Mencoba melewati pemain. Ada Bokosvili. Aduh, sayang sekali tercuri bolanya, tapi mendapatkan bola kembali. Bokosvili umpan ke tengah, maksudnya ada Solikin kembali. Sebuah sepakan Semeriwing angin sehingga ia berkali-kali bisa melawan serangan, kali ini melalui tendangan penjuru. Ada Yeven Bokosvili, tapi langsung saja dibuang dan kali ini diamankan. Hampir saja melakukan kesalahan Fandri Impiri. Zulfiandi, Helga Cahaya putar melakukan counter attack. Haris Duaria kali ini maksudnya memberikan kepada Beto Gonçalves, tapi ada Aaron Evans. Kita lihat bagaimana kali ini upaya dari Rizky Faidan. Guilherme Batata dorong bola ke depan kepada Misbaku Solikin. Masih Misbaku Solikin, dia melihat pergerakan dari Yeven Bokosvili. Umpan dia ke depan kepada Dimas. Kali Kumila ada kesempatan Alfian. Gol yang baik, gol yang cantik. Makram Sonida yang berbuah dari Baraja Ranti. Mantap, tidak perlu tenaga, tapi hanya perlu akurasi. Komentarnya, Cap. Ya seperti saya bilang tadi, kepercayaan di Rizky Faidan muncul ketika gol pertama yang dia ciptakan ke gawang Madura United. Di sini Helga harus siap membalas untuk menyamakan kedudukan jika ingin lolos langsung ke babak grand final. Itu dia, dan memang Bu Herboy, Rizky Faidan selain dengan terkenal kekuasaan bolanya, ia juga acap kali melakukan pertandingan ini tertinggal kemudian bisa membalas. Inikah yang menjadi keunggulan bagi Rizky Faidan dengan pengalaman yang ia punya? sebenarnya kalau kita lihat proses terjadinya gol yang kedua cukup menarik karena biasanya Rizky Faidan mengincar tiang dekat. Kali ini masih mendapatkan bola. Gumilang di sini berdiri cukup bebas, masih ditendang ke arah penjaga gawang. Belum berubah kedudukan 2-0, masih diungguli oleh Sleman. Serangan kali ini dilakukan oleh Madura United. Zulfiandi dari tengah mencoba mengalirkan bola pendek saja pada Bruno Matos. Balik lagi kepada Zulfiandi, umpan yang sangat apik tapi dipotong terlebih dahulu oleh sang penjaga gawang Hendra Moley. Langsung ke tengah, Guilherme Batata. Kembali PS Sleman bisa menguasai bola. Apple Prastio 2-0 mampu didapatkan oleh Rizky Faidan yang tentu saja menjadi mental boost. Kali ini umpan dari kepada Yeven Bokosvili. Yeven masuk dalam kotak penalti. Cicit apa lagi yang harus dilakukan? Kali ini Satria Tama pindahkan bola kepada Alvin Tua Salamori, bergerak maju dari sektor sebelah kanan, tarik lagi ke belakang, mencoba berputar akan genang. Kalau saya bilang muter-muter ya, muter Zulfiandi kali ini, tapi ada Syahrian Abimanyu, pindahkan lagi kepada Zulfiandi. Ia mendapatkan kesempatan dari Alberto Gonçalves, tapi di sana mencoba mengirimkan umpan kepada Greg Rokolo, kembali terpatahkan. Misbaku Solikin masih ada Alfian Chanigio yang juga tadi mencetak satu gol bagi Rizky Faidan, dibayang oleh Syahrian Abimanyu, pindahkan ke tengah serangan Klager. Kali ini ada Yeven Bokosvili, terlepas Dimas, kali pola permainan yang berubah dari Helga tampaknya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Faidan. Tampaknya Helga mencoba bermain terbuka sehingga memberikan ruang di barisan pertahanan untuk Rizky Faidan menciptakan gol ketiganya. Tanggapannya, Cap? Ya, di sini saya ada melihat sedikit perubahan strategi dari Helga. Dia berani bermain terbuka, tetapi yang dia lawan ini bukan. Nah, berarti ini kan kalau misalkan berakhir dengan kemenangan dari Rizky Faidan, maka harus memaksakan dengan pertandingan game ketiga. Nah, apakah ini akan menjadi angin segar semriwing enak bagi Rizky Faidan? tapi bisa jadi juga si Helga bisa membaca di pertandingan kedua strategi Faidan apa yang dia pakai ketika mengalahkan ini pertandingan sekarang ini. Jadi hati-hati juga buat Rizky Faidan karena Helga saya lihat ini memang jago membaca strategi. Ya. Dan kali ini ada Alberto Gonçalves terlepas kembali. Adika berikan kepada Irfan Haris Bahdim. Masih Irfan Bahdim maju ke depan. Irfan Bahdim yang juga menjadi rekan Cap Hamka di Piala AFF tahun 2010 kali itu. Kemudian umpan dia berikan kepada Irfan Bahdim kembali, tetapi gagal kali ini. Serangan yang dibangun oleh Rizky Faidan, Jamie Javier, Alvin Tua Salamoni, Asep Berlian, masih Asep Berlian melihat pergerakan dari Selamat Nur Cahyo dan terlepas kembali
bola kepada Dimas Kali Gumilang, melebar kepada Irfan Haris Badim, masih Irfan Badim, 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 terlalu lama membawa bola tadi Rizky Faidan sehingga mampu dicuri bola aja keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru didapatkan oleh PS Sleman. Apakah kali ini tendangan penjurunya bisa menciptakan gol lagi sehingga membuat elang super elang Jawa terbang tinggi di angkasa raya. Umpan lambung sudah diangkat, tapi terlepas kembali. Ada Dandi Agustin Maulana ke tengah kepada Igede Sukadana. Irfan Badim kembali kali ini melakukan pengamanan bola. Crossing Irfan Badim, Dimas Kali Gumilang terlepas dan coba diambil oleh Farudin Arianto. Kembali mencoba untuk menenangkan diri. Elga Cahya kali ini melakukan serangan balik. Tersisa 10 menit, 3 gol defisit yang harus dikejar oleh Elga. Bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil juga bagi Elga bisa menyamakan kedudukan. Sebuah serangan kali ini coba dilakukan bagi Madura United, melebar sebelah kanan, umpan pendek maksudnya ada Kemelut di situ, direbut kembali atau didapatkan pemain dari PS Sleman. Coba mengatur tempo permainan kembali kali ini PS Sleman, tapi tercuri. Wokolo belum bisa berbuat banyak di game kedua kali ini. Balik lagi coba umpan chip yang dipertontonkan, tapi Rizky Faidan bisa membaca umpan yang diberikan oleh Elga. Tercuri kembali oleh Xavier. Masih Xavier, apa yang akan dilakukan? Banyak sekali pemain-pemain dari PS Sleman. Ada 6-7 yang ada tendangan bebas untuk Madura United kali ini. Pendek saja pada tuh area. Coba putar-putar di situ, memaksa tendangan yang masih terlalu pelan tampaknya. Mudah saja ditangkap. Buang jauh. 3 menit waktu tersisa di waktu normal sebelum kita masuk ke injury time. Justru serangan kali ini berada dari sebelah kanan pemain dari PS Sleman, dari Gumilang. Apa yang akan dilakukan? Balik lagi pada Irfan Badim, coba ke tengah, kerjasama 1-2 di situ dengan Irfan Badim. Tercuri, sayang sekali. Menit-menit akhir babak kedua, injury time hanya diberikan 1 menit. Iya, tentu saja ini akan menjadi kemenangan bagi Rizky Faidan. Dan betul saja 3-0 mampu mengembalikan keadaan. Oke, apakah itu akan menjadi sebuah kenyataan? Tentu Kita tonton langsung. ya, itulah ini masih kali ini di pertandingan semifinal pertama. Pertandingan ketiga antara Rizky Faidan berhadapan dengan Elga Cahya. Canigio, Dimas Kali Gumilang, shooting langsung masih bisa diantisipasi. Sebuah serangan pertama kembali didapatkan Rizky Faidan. Serangan balik tapi dari Elga. Greg Nongkolong ke depan kepada Alberto Gonçalves, mencoba keluar dari tekanan yang di sana. Ada Aris Tuarea terlepas kembali. Baru menit-menit awal pertandingan Airboy, tapi sudah ada 2 ancaman yang coba diperagakan oleh Rizky Faidan maupun Elga Cahya. Langsung ngegas ya di awal-awal pertandingan babak pertama. Game ketiga kali ini menguasai bola. Kita lihat PS Sleman, umpan yang sangat apik tapi tercuri kembali upayanya. Kita lihat Elga apa yang dilakukan, karena sejauh ini di game kedua cukup kesulitan dalam membongkar rapatnya pertahanan dari Rizky Faidan, atau bola pertahanan mencoba menahan gempuran-gempuran dari sebuah upaya dari Elga Cahya, Syahrian Abimanyu kali ini. Target sudah dikunci, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan. Jauh dia menuju Alberto Gonçalves. Bisa dikontrol, masih Beto, berputar-putar Beto. Masih Beto terlepas kali ini. Bisa diambil oleh Rizky Faidan, Ashraf Gufron. Efdal Prastio berputar kembali, mencoba melindungi bola. Terlepas lagi Bruno Matos, ada Bruno Matos berduel dengan Efdal Prastio. Tarik kepada Gonçalves. Ada 2 pemain yang mengapit pergerakan dari Alberto Gonçalves. Bola hanya tendangan ke gawang. sangat sulit memang. Kita lihat Gonçalves langsung dijaga 2 pemain dari PS Sleman. Tidak bisa berbuat banyak. Memang tampaknya Rizky Faidan sedikit lebih menguatkan barisan pertahanan. Serangan kali ini dari PS Sleman. Ada Bokashvili memberikan pada Denny Gumilang. Masih Denny Gumilang, sebuah gerak tipu yang belum bisa menipu atau memberikan umpan kali ini ke sebelah kanan. Potong kembali umpan yang diberikan. Syahrian Abimanyu, ada Zulfiandi,
Syahrian Abimanyu, Zulfiandi lagi. Memang menjadi satu andalan bagi Elga yang menempati lini tengah Madura United. Kita lihat bagaimana kombinasi dari kedua pemain ini bagaikan Taro Misaki dan Tsubasa Ozora. Zulfiandi, Bruno Matos kali ini. Bruno Matos kuat sekali Bruno Matos. Break no goal, terlepas, break, mantap. Terlihat kalau misalnya tadi gol yang dicetak oleh Elga melalui kaki Greg Nokolo itu hampir sedikit membuat tipuan dia, Cap. Apakah ini ketenangan yang menjadi kunci untuk menghadapi pertandingan pada kali ini? Ya mungkin Elga tadi sedikit mendengar ketika saya bilang bahwa ini akan dimenangkan oleh Rizky Faidan. Nah, di situ mental dari si Elga muncul kembali. Iya. Akhirnya kita bisa lihat dia sangat percaya diri di depan gawang. Walaupun itu sangat susah ya. Dan sepertian detik dia bisa mengecoh dari kiper PSS Sleman. Betul sekali, karena biasanya kalau misalkan kita nih main biasa, sudah ada di depan gawang itu kadang-kadang suka panik. Ya, atau Malah langsung tendang. Iya, Itu kemana? Aston jadinya Aston asal tendang, mencet kotaknya ketelabasan. Bukan begitu, Kak Herboy? Ya, betul sekali. Dan tampaknya kita lihat di sini Wokolo masih menjadi momok yang sangat mematikan dari barisan pertahanan PS Sleman. Berhasil menciptakan gol pertamanya. Apa yang akan dilakukan atau respon yang diberikan oleh Rizky Faidan bukan sebuah pelanggaran, masih mendapatkan bola kembali. Coba bermain tempo yang cukup pelan tampaknya. Berduel di situ, tercuri bolanya, berduel kembali Canigio, baik sekali memberikan bola kepada Dani Gumilang, masih Dani Gumilang, banyak sekali pemain dari Madura United menutup pergerakan atau umpan dari Dani Gumilang. Ada lagi kembali, datang serangan yang coba dibangun oleh Rizky Faidan. Misbah Solikin, umpan yang tanggung tadi sehingga mampu dicuri. Bruno Matos kali ini melebar kepada Syahrian Abimanyu, ke belakang kepada Zulfiandi yang memang sepertinya ini adalah kombinasi yang sangat serasi bagaikan keluarga yang sakinah mawaddah. Iya, saya melihat di sini Madura melakukan strategi ketika pertandingan pertama, di mana dia melakukan parkir bis, setelah itu counter attack. Nah, di sini Faidan sepertinya sangat tertekan. Iya. Bukan dia bermain lepas, tapi bermain tertekan. Akhirnya 2 gol tercipta oleh Madura United. Iya, betul sekali. Memang kalau misalkan kita parkir bis harganya nggak 2.000. 2.000 mahal ini harganya. Mahal. Kalau motor 2.000. 2.000. Iya, sebuah pengamatan yang cukup jeli juga bagi Elga tadi. Bagaimana dengan momentum yang sangat pas memencet tombol segitiga. Umpan terupas yang dilakukan oleh Elga Cahya. 2-0 kedudukan kali ini diungguli Madura United di menit ke-25. Jalan yang cukup berat bagi Rizky Faidan. Canigio mencoba memberikan tekanan kali ini dari sebelah kanan, umpan ke tengah, buang jauh saja. Masih mendapatkan bola kah? Madura United mencoba mengincar gol kembali, gol ketiganya untuk memantapkan diri menjadi pemenangan di game ketiga kali ini. Wokolo coba melebar kepada Gonzalez, umpan ke tengah. Sayang sekali sepakannya masih berhasil dibentangkan, belum merubah kedudukan. Ada lagi belum menyerah Rizky Faidan, Sarhan Kranggar, Yeven Bogashvili berputar badan tapi langsung melakukan pressing dengan para pemainnya. Elga Cahya, Sarhan Kranggar, Batata, Kranggar lagi. Oh, terlepas kali ini yang memang di situ sepertinya ada bus Peo Haryanto yang diparkir oleh Elga. Bruno Matos dorong bola kepada Alberto Gonçalves, tapi terlepas kembali. Terburu-buru tadi melepaskan umpan. Guilherme Batata dari lini tengah. Sarhan Kranggar perlahan tapi pasti mencoba kembali membangun serangan yang mana agak kesulitan Rizky Faidan sejauh ini, tapi ya lagi-lagi gagal. Upaya dari Rizky Faidan yang membangun serangannya gagal kembali, seperti kita membangun hubungan dengan mantan. Sebuah serangan kembali dilakukan oleh Madura United. Baik sekali di sini berduel mencoba merebut kembali Wokolo. Tapi tampaknya barisan pertahanan dari PS Sleman mencoba bermain tenang, tidak mau terlalu terburu-buru, mengalirkan bola pendek-pendek saja dari kaki ke kaki, dari kiri tengah balik lagi ke kiri. Prasetyo kali ini coba memanfaatkan lebarkan lapangan ke sebelah kanan. Ada Maulana pada Canigio. Sejauh ini di game ketiga belum bisa memberikan impact positif. Maulana kembali
Lakukan overlap, masih Maulana umpan ke tengah musuhnya. Yang masih berhasil dimentahkan, belum berubah kedudukan, kembali serangan dilakukan pada pemain dari PS Sleman. Dapatkan bola kembali Maulana dan tampaknya terjebak offside atau ada pelanggaran terlebih dahulu. Aduh. Masih belum bisa Rizky Faidan untuk menembus Pertahanan. iya pertahanan yang digalang oleh Elga. Haris Tuarea kali ini. Haris Tuarea tidak mau melewati Dandi Maulana. Guilherme Batata, Ovian Chanigio. Serangan balik lagi. Ada Bisma Gusoligi mendapatkan bola. Bisma Gusoligi berlari menyisir lapangan, tapi apa yang terjadi? Pengumpan dia ternyata salah umpan, karena umpan yang benar adalah Thomas Jorgi. Senyumanmu mengandung umpan, rayuanmu mengandung umpan. Bruno Matos, Alberto Dos Santos, Haris Tuarea yang dituju Dandi Agustus Maulana kembali gagal lagi. Serangan yang dibangun oleh Madura United. Serangan terakhir yang dilakukan oleh Rizky Faidan dari kaki Caniago. Apa yang dilakukan? Umpan kepada siapakah akan diberikan ke Rangkaer? Melebar ke sebelah kiri, ada Solikin mencoba melewati satu poin. Sebuah gerakan tipu yang sangat apik. Solikin angkat bola langsung ke tengah. Tandukan akhirnya berubah kedudukan. Berhasil memecah telur dari PSS Sleman. Satu buah tandukan yang sangat luar biasa, mendapatkan kesempatan di menit-menit akhir. Pertandingan babak pertama akan berakhir 1 gol, yang mana 1 anak tangga lagi bisa didaki oleh Rizky Faidan. Apakah ini akan menjadi kembali mental boost bagi seorang Rizky Faidan, Cap? Ya, dengan melihat gol yang diciptakan oleh PSS Sleman ini sendiri, dia tidak melakukan melalui tengah. Dia melakukan dari pinggir untuk memecah kebutuhan dari pertahanan parkir bis Madura United. Dan ini bisa sangat berbahaya membalikan keadaan kepercayaan diri dari Rizky Faidan. Karena masih menyisakan babak kedua. 45 menit itu sangat cepat bagi Rizky, tipis 2-1. Ini yang sangat harus hati-hati buat Elga ini sendiri. Ya, tampaknya kita sudah langsung masuk jalannya pertandingan babak kedua antara PS Sleman berhadapan dengan Madura United, di mana ini adalah 45 menit terakhir untuk kedua pemain dan untuk keunggulan Madura United 2-1. Sebuah serangan coba dilakukan PS Sleman, umpan pendek-pendek aja dari Caniago. Kita lihat umpan yang manis, umpan wancu pada Bokas Billy berhasil merubah kedudukan menjadi 2-2. Game on. Main karambol, gol! Luar biasa, umpan jauh, lalu mendapatkan kesempatan di Evan Bokas Billy. TikTok, dan entah kemana itu kipernya. Apik sekali di sini. Ini tampaknya memang sedikit ada perubahan permainan dari Madura United ya. Seperti yang kita tahu, kunci dari Elga sejauh ini ada di lini tengah. Pada saat bertahan, 4 pemain langsung bertahan di dekat kotak penalti. Pada saat menyerang, 4 pemain ini juga membantu barisan penyerangan. Dan sejauh ini di game ketiga, hanya di babak pertama saja Elga bermain cukup apik barisan tengahnya. Betul. Kita sudah masuk pertandingan lagi. Sebuah serangan kembali dilakukan oleh Elga kali ini dari kaki Bruno Maltes. Melebar sebelah kanan, umpan balik lagi pada Bruno Maltes. Sebuah tipu yang sayang sekali sepakannya. Masih membentur barisan pertahanan dari PSS Sleman. Solikin mencoba memberikan serangan balik yang sangat cepat. Memberikan umpan sebelah kanan. Kali ini ada Caniago kembali. Masih Caniago mencoba menilai permainan tampaknya. Umpan kerjasama 1-2 Caniago dengan Batata. Melebar sebelah kiri. Bermain cukup terbuka kali ini. Umpan yang sangat apik dari Gumilang. Pergi ke Cikampek bareng Bang Ariel. Comeback is real. Mantap. Tertinggal 2-0 tampaknya di sini. Kita lihat Rizky Faidan menunjukkan tajinya. Berhasil mengungguli Elga di awal-awal babak kedua menjadi skor 3-2. Permainan yang sangat apik dipertontonkan oleh barisan penyerangan dari PS Sleman. Di menit ke-53 kedudukan menjadi 3-2. Tekanan kali ini berada di pundak Elga. Unggul 2-0 tapi kembali tertinggal. Apakah yang perlu dilakukan Elga? Respon apakah yang perlu ditujukan? Dan Rizky Faidan harus berhati-hati. Jangan sampai overconfident dalam keunggulan kali ini. Karena hanya unggul 1 gol saja. Lebaran ke dalam.
Abimanyu. Umpan yang sangat apik kepada Sulfiandi tapi terpotong oleh pemain barisan pertahanan dari PSS Sleman. Dani Gumilang coba berputar-putar di situ, mencoba melewati dua pemain, memancing pergerakan dari pemain Madura United, melebar pada Solikin. Harus berhati-hati di sini. Dani Gumilang, maksudnya Gonzalez mendapatkan bola, kerjasama 1-2 dengan Tuarea, masih Tuarea. Dani Gumilang maksudnya, oh Gonzalez, tertukar terus ini saya nih ya. Dani Gumilang dengan Gonzalez padahal beda tim. Ini dia terlepas. Alfian Canigio maksudnya memberikan kepada Dimas Gali Gumilang. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, Pep, apakah harus ada yang diubah dari permainan seorang Elga Cahya? Saya rasa harus ada sedikit perubahan ya, di mana dia harus juga berani untuk menyerang. Terbuka di sini si Faidan juga, pertahanan sudah mulai sangat rapat, jadi agak susah memang untuk ditebus. Nah, mudah-mudahan si Elga ini mempunyai strategi di menit-menit akhir yang bisa menyamakan kedudukan bahkan unggul atas PSS Sleman. Betul sekali, tentu itu bukan hal yang mudah juga karena kali ini ada serangan lagi. Tapi bisa dihentikan oleh Elga, mendapatkan tendangan penjuru, serangan Kragar di sana. Langsung ada pergerakan yang coba dilakukan oleh Elga, merubah bentuk strategi, menarik maju. Di sana satu gelandangnya, Syahrian Abimanyu yang sepertinya diganti oleh Kevin Syahrian agak lebih ke depan. Sementara itu Rizky Faidan mengembalikan satu kontra terhadap strategi apa yang dilakukan oleh Elga, Bung Herboy. Menit-menit ajaib ini yang tampaknya coba dilakukan oleh Elga Madura United. Coba mengincar gol penyama kedudukan, tapi kali ini tendangan penjuru dilakukan oleh PSS Sleman. Angkat langsung ke tengah, maksudnya pada Bastivio. Di situ kita lihat penjaga gawang tampaknya dengan sangat agresif mencoba mentip bola. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Madura United, memberikan bola pada Ngolo, mencoba melebar pada utara. Aduh, sayang sekali umpannya kurang cermat tampaknya dilakukan. Sebuah sliding tackle yang putus asa tampaknya dilakukan oleh Madura United. Dani Gumilang kali ini Bokasvili, masih Bokasvili, sebuah sepakan yang tampaknya masih berhasil diamankan. Hampir saja dicuri oleh Aryani Gumilang. Ada lagi curian dari Yepen Bokasvili, kali ini berkena maju. Chantelasa masih bisa ditepis oleh Syahril Satria Tama, tapi cuma diambil oleh Kevin Syahrian. Kali ini masih belum mengalah Elga Cahya. Sebuah sliding tackle langsung dilakukan, pressing yang coba digagalkan serangan dari Elga kali ini. Jamie Hapir, Madura United, Sulfiandi kepada siapa? Masih dia, maksudnya memberikan bola kepada Kevin Syahrian. Coba diambil oleh Yepen Bokasvili, pindangan bola kepada Bisma Solomon. Ada duel dengan Albito Solomon dan lagi-lagi pelanggaran didapatkan. Hampir saja itu berada di posisi yang cukup menguntungkan untuk Madura United kalau tadi bukan sebuah pelanggaran. Tendangan bebas kali ini untuk PSS Sleman, angkat langsung jauh ke depan. Dani Gumilang yang dituju berhasil memenangi duel. Bokasvili mencoba memberikan umpan pada Dani Gumilang. Ada kembali di depan gawang, masih didapatkan oleh Bokasvili, mencoba melebar ke sebelah kiri. Ada Solikin, angkat langsung Bokasvili. Seakan mendapatkan suntikan motivasi yang meletup-letup seperti popcorn. Luar biasa. Garaga ular berbisa. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Komentarnya, Cap? Ya, sepertinya. Saya sudah tidak bisa. Oh iya. Ya udah, Bung Herboy, gimana komentarnya, Bung? Nih luar biasa sekali mental yang ditujukan oleh Rizky Faidan, memang benar-benar teruji. Bukan hanya faktor keberuntungan, tapi inilah mental sang juara yang ditujukan oleh Rizky Faidan. Tertinggal 2 gol di game ketiga ini tidak mudah. Tapi tak tampaknya di sini Rizky Faidan berhasil mengatasi itu dan membalikan keadaan unggul 2 gol menjadi 4. Bersama MLM kami. Ya, tampaknya akan ada pergantian pemain di sini. Kalau diturunkan, digantikan maksudnya oleh Oti. Tercuri kembali upaya yang dibuang jauh dan terjadi pelanggaran. Memang seperti yang sering kita bicarakan ya, selama peluit panjang belum berbunyi masih ada peluang. Tertinggal 2 gol masih ada kesempatan. Kali ini sebuah serangan dilakukan oleh Madura United, bukan sebuah pelanggaran, mendapatkan bola advantage. Tercuri Bokasvili bahkan sampai berada di dalam kotak penalti
untuk membantu barisan pertahanan PS Sleman. Serangan dari Batata, umpan yang kurang cermat didapatkan kembali oleh Madura United. Xavier kali ini mencoba memancing pergerakan dari PS Sleman. Umpan yang baik sekali, Emmanuel Oti melebar ke sebelah kanan, angkat langsung. Aduh, umpan tarik yang tampaknya kurang ada yang sigap menerima umpan seperti itu. Jeffrey Kurniawan ke belakang, Ebdal Prastio, umpan lambung jauh ke depan, bisa didapatkan oleh Jeffrey Kurniawan, berlari begitu cepat pegangan centaran, masuk dalam kotak penalti, tahan dia, sebuah tackling yang cukup krusial, bisa didapatkan oleh Elga Cahya. Wahyu Sukarta kali ini bagi PS Sleman sudah dilakukan dari tendangan penjuru, Ebdal Prastio masuknya kepada Yepen, Emmanuel Oti kali ini serangan balik, Kevin Syahirtian hampir saja terbut, ada Rivaldi Bowo dorong bola kepada Alberto Gonçalves melebar kepada Aris Duarea. Kita lihat sudah mundur juga para pemain dari PS Sleman. Apakah ini akan menjadi peluang bagi Elga Jaya? Emmanuel Oti geser bola dia kepada Alvin Gonçalves. Alvin putar lantik, Alvin pendek ternyata tarikannya kurang kenceng. Kembali tampaknya memang apa yang ditujukan oleh Elga adalah umpan tarik ya ke tengah. Dan itu sudah dibaca kedua kalinya oleh Rizky Faidan. Berhasil ditutup umpannya terlebih dahulu oleh penjaga gawang. Serangan kali ini bagi PS Sleman dari sebelah kiri. Ada Kurniawan di menit-menit akhir. Umpan yang sangat apik, Wawas pilih. Umpan kembali pada Dani Gumilang. Selesai sudah pertandingan walaupun menyisakan 2 menit. Ya. Sebuah kondisi dan juga mental yang sangat baik yang dimiliki oleh Rizky Faidan. Meskipun di babak pertama ataupun pertandingan pertama Elga Cahya bisa menjadi suatu antitesis bagi Rizky Faidan, namun ternyata angin yang berhembus entah itu datang dari mana nampaknya membuat Rizky Faidan semakin seger-seger, semriwing dan bisa mengembalikan keadaan 2 match sekaligus. Dan di match ketiga dengan skor yang cukup besar. Sebentar lagi kita akan menyaksikan injury time tampaknya diberikan 3 menit di sini. Sebuah upaya kembali dilakukan oleh Madura United. Selama peluit panjang belum berbunyi, pantang menyerah. Madura United mencoba memberikan tekanan kembali, tapi kali ini bola berada di kaki para pemain PS Sleman. Tercuri upayanya kali ini. Ada Bowo mencoba berebut bola kembali. Batata sangat kuat. Serangan kali ini kembali dilakukan pemain-pemain PS Sleman. Serangan terakhir tampaknya di menit-menit terakhir babak kedua, dan inilah peluit panjang tanda berakhirnya. Babak kedua sudah berbunyi dan kemenangan 5-2 untuk PS Sleman. Dan selamat untuk Rizky Faidan yang berhak melaju ke babak final.